Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar KD 3.10 fungsi trigonometri. Pada fungsi trigonometri yang kita pelajari, yang pertama yaitu pengertiannya, yang kedua adalah grafiknya. Sekarang kita ke pengertian fungsi trigonometri. Fungsi sinus, kosinus, dan tangen disebut juga fungsi-fungsi trigonometri. Nilai sinus, kosinus, dan tangen suatu sudut dapat bernilai positif, dapat bernilai 0 atau bernilai negatif tergantung pada letak kuadran sudut tersebut. Letak kuadran sudah kita pelajari pada KD sebelumnya. Untuk domain suatu fungsi trigonometri mempunyai ukuran derajat atau radian. Domain di sini adalah fungsi, kalau di sumbu koordinat adalah sumbu X. Berarti sumbu X-nya bisa dalam bentuk derajat atau radian. Sedangkan ring suatu fungsi adalah suatu bilangan real. Jadi fungsi trigonometri domainnya sumbu X-nya berupa derajat atau radian, tetapi kalau ringnya berupa bilangan real. Derajat misalnya 30 derajat, 60 derajat, 180 derajat atau 0 derajat. Nah, 360 derajat. Radian jadi kalau pi radian adalah 180 derajat. Berarti kalau ini berarti kita ubah dalam bentuk radian, berarti 0, 30 derajat. Berapa radian? Caranya 30 per 180 tambahkan pi. Jadi kita coret, kita sederhanakan berarti 1/6 pi, seperti itu. Sehingga kalau 60 derajat itu berapa pi? Berarti 60 derajat dibagi 180 derajat, kita tambahkan pi. Kalau kita sederhanakan berarti 1/3 pi. Atau bisa kita menuliskan pi per 3. 180 derajat berarti sama dengan pi radian. 360 derajat berarti 2 pi. 90 derajat berarti pi per 2. Jadi itu hal-hal yang harus tahu. Contohnya sekarang kita ke nilai fungsi trigonometri. Tentukan nilai F 45 derajat pada fungsi berikut ini. Nah, ini misalnya fungsi yang pertama, kita ganti fx sama dengan sin 2x. Berarti f 45 derajat, x-nya kita ganti dengan 45 derajat. Berarti 2 kali 45 derajat. Maka sin 2 kali 45 derajat berarti 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. Maka nilai fx sin sama sin 2x untuk x-nya 45 derajat adalah 1. Contoh yang kedua, fx sama dengan sin x min cos x. Maka kalau x-nya saya ganti 45 derajat, berarti sin 45 derajat dikurang cos 45 derajat. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Dikurang cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Maka bernilai 0. Sekarang yang ketiga, fx sama dengan tangen x. Maka F 45 derajat menjadi tangen 45 derajat. Tangen 45 derajat adalah 1. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai fungsi trigonometri. Artinya X-nya kita ganti dalam bentuk sudut.
Selanjutnya fungsi sin X mempunyai nilai maksimum 1 dan nilai minimum min 1, sama dengan fungsi cos X mempunyai nilai maksimum 1 dan nilai minimum min 1. Contohnya, tentukan nilai minimum dan maksimum fungsi berikut. Nah, yang pertama, saya mempunyai fungsi fx sama dengan 2 sin x tambah 5. Nah, f minimum dicapai bila sin x-nya sama dengan min 1. Maka f minimum menjadi 2 kali sin x-nya saya ganti dengan min 1 ditambah 5. Jadi 2 sin x tambah 5, sin x-nya saya ganti min 1. Jadi 2 kali min 1 min 2, min 2 tambah 5 3. Jadi nilai minimum fungsi 2 sin x tambah 5 adalah 3. Sedangkan f maksimum dicapai bila sin x-nya sama dengan 1. Maka f maksimum sama dengan 2 sin x-nya saya ganti 1 tambah 5. Jadi 2 kali 1 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi f minimum fungsinya adalah 3, sedangkan f maksimum nilai maksimumnya adalah 7. Beda dengan soal yang kedua. Yang kedua, fx sama dengan min 3 cos x tambah 2. F minimum dicapai bila cos x-nya sama dengan 1. Kenapa cos x-nya sama dengan 1? Padahal di sini nilai minimumnya min 1. Kita lihat kalau tadi fungsinya adalah cos x. Tetapi di sini saya kasih tanda, ini ada tanda minus. Maka dibalik, maka cos x-nya sama dengan 1 f minimumnya. Nah, sekarang berarti kalau f maksimum dicapai bila cos x-nya sama dengan min 1. Jadi terbalik dilihat dari soal. Maka di sini f minimum min 3, cos x-nya kita ganti 1 tambah 2. Maka min 3 tambah 2 sama dengan min 1. Sedangkan f maksimum min 3 kali min 1 tambah 2. Maka min 3 kali min 1, 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi untuk soal yang kedua, nilai minimumnya adalah min 1, nilai maksimumnya adalah 5. Nah, berikutnya tentang grafik fungsi trigonometri. Sebelum ke grafik, kita harus tahu dulu jika saya mempunyai fungsi fx
A sin, ini bentuk umumnya, KX tambah B. Maka periodenya bisa kita hitung dari 360 derajat dibagi dengan nilai mutlak dari K. Atau dalam bentuk radian, 2pi per nilai mutlak dari K. Nilai maksimumnya adalah nilai mutlak dari A. Nilai minimumnya adalah negatif atau min nilai mutlak dari A. Sekarang yang fungsi cos. Fx adalah sama dengan A cos Kx tambah B. Maka cara menghitung periodenya sama dengan sin 360 derajat dibagi nilai mutlak dari K, atau 2pi per nilai mutlak dari K. Sedangkan nilai maksimum dan minimum sama dengan fungsi sinus. Maka nilai mutlak A, nilai minimum min atau negatif dari nilai mutlak A. Sekarang yang ketiga, Fx sama dengan A tangen Kx tambah B. Untuk tangen, satu periodenya adalah 180 derajat, maka 180 derajat per nilai mutlak dari K, atau pi per nilai mutlak dari K. Untuk fungsi tangen, nilai maksimum dan minimum tidak ada. Jadi nilai maksimum dan minimum tidak ada. Nah, kenapa sin dan cos periodenya dimulai dari 360 derajat? Ya, karena satu periode pada sinus dan kosinus adalah 360 derajat. Sedangkan tangen satu periodenya adalah 180 derajat. Nah, sekarang cara menggambarnya. Misalnya Fx sama dengan sin X. Kita buat. Ini ada domain sama ringnya. Karena 360 derajat kita maksimumnya, nah seperti ini. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Pernah saya tampilkan grafik dari fungsi sin X. Jadi kita buat titik-titiknya. Ini namanya sketsa grafik. Nah, ini 360 itu satu periode, berarti di tengah-tengahnya 180, berarti tengah-tengahnya 90, berarti tengah-tengahnya ini 270. Nah, grafiknya kalau sinus dia mulai dari 0. Nah, seperti ini kita buat. Nah, bentuknya seperti ini. Nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya min 1. Sekarang fungsi cos. Jadi Fx sama dengan cos X. Ini X, ini Y, kita satu periodenya adalah 360. Berarti tengah-tengahnya 180, 90, ini 270, ini 0, maksimumnya 1, minimumnya min 1. Kalau kosinus kita mulainya dari 1.
Nah, seperti ini. Nah, ini gambarnya. Sedangkan tangan satu periodenya adalah 180. Jadi kita buat dulu. Nah, seperti ini hanya 180. Berarti tengah-tengahnya adalah 90, ini 0. Sedangkan maksimum minimumnya tidak ada. Kita ingat tangan 90 adalah tak terhingga, maka kita kasih garis putus-putus seperti ini. Nah, baru kita buat grafiknya. Tangan 0 adalah 0, kita mulainya dari 0. Nah, atau kita sempurnakan, dia tidak akan pernah melewati garis putus-putus. Nah, kalau sudah dia akan berulang tetapi arah ke bawah. Nah, ini adalah satu periode pada tangan, selalu berulang. Berarti satu periode ini apakah selalu berulang juga? Iya, benar. Jadi misalnya saya akan melanjutkan, berarti dia akan begini. Nah, seperti ini. Nah, dia akan berulang terus. Ini sama, berarti dia akan bentuknya seperti ini, dia garis-garis. Nah, selanjutnya begini lagi dan seterusnya. Ya, itu tentang grafik fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita mencoba membuat grafiknya. Sekarang lihat, kita perhatikan contoh 1. Y sama dengan, kita akan menggambar Y sama dengan sin 2x tambah 1 untuk X antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, yang pertama kita tentukan dulu periodenya. Itu periodenya berarti 360 derajat dibagi K. K-nya adalah 2. Seperti ini, berarti satu periodenya 180 derajat. Nilai maksimumnya adalah sin 2x-nya adalah 1. Karena ini ditambah 1, maka tambah 1 sama dengan 2. Nilai minimumnya untuk sin 2x A-nya adalah 1. Berarti min 1 tambah 1 sama dengan 0. A-nya dari mana? Nah, dari sini. Karena nggak ada angka berarti 1. Barulah kita gambar sketsanya. Ini adalah X, ini adalah Y. Nilai maksimumnya 2. Berarti kita buat ini 2. Nah, ini 0. Periodenya, satu periodenya 180. Berarti ini paling ujung 180 derajat. Di tengah-tengahnya adalah berarti 90 derajat. Tengah-tengah 90 derajat bagi 2 berarti 45 derajat. Artinya dari 0 tambah 45 tambah 45 ditambah 45 berarti ini 135 derajat. Kalau sudah, kita buat garis putus-putus. Nah, kita ubah menjadi sinnya. Jadi ini kalau bentuk sin kan biasanya mulai dari 0, berarti ini mulai dari 1 karena dia ditambah 1. Nah, seperti ini. Nah, kita buat gambarnya. Nah, ini adalah grafik fungsi dari sin 2x ditambah 1. Jadi mirip dengan fungsi sin x.
satu gunung, satu lembah. Nah, sekarang contoh yang kedua. Y sama dengan sin 3X tambah 90 derajat. Nah, ini bedanya ada B-nya. Kalau tadi kan tidak ada. Berarti untuk 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, untuk periodenya kita hitung dulu. Karena sin berarti 360 dibagi 3, berarti satu periodenya 120 derajat. Nilai maksimum di depan sin itu adalah A, karena tidak ada angka berarti 1. Nilai minimumnya berarti min 1. Nah, sekarang kita buat domainnya dulu. Ini X, ini Y, maksimumnya 1, minimumnya min 1. Kita buat garis bantu. Karena satu periodenya 120, berarti ini yang paling ujung adalah 120 derajat. Di tengah-tengahnya berarti 60 derajat, tengah-tengahnya 30 derajat, berarti ini 90 derajat. Sekarang karena ada B-nya, maka kita sempurnakan dulu. Maka kita masukkan satu-satu. Kita ambil 2 titik saja untuk bantuan. Maksudnya jika X-nya di sini ada 0, ada 30 derajat. Nah, kita ambil 2 apa 3 titik saja. Jadi untuk X-nya 0 derajat, maka Y-nya kita masukkan. Kita masukkan ke soal ini. Jadi sin 3 kali 0 tambah 90 derajat, maka sama dengan sin 90 derajat adalah 1. Maka kalau X-nya 0, nilainya adalah 1. Berarti di sini titiknya. Sekarang X-nya 30 derajat, maka Y-nya sin 3 kali 30 tambah 90 derajat, maka menjadi sin 180 derajat sama dengan 0. Jadi kalau X-nya 60 derajat, maka Y-nya sin 3 kali 60 derajat tambah 90 derajat sama dengan sin 270 derajat, maka sama dengan min 1. Sekarang kita masukkan ke grafik. Kalau X-nya 0 tadi nilainya 1. Kalau X-nya saya ambil 30 derajat, nilainya adalah 0. Kalau saya ambil X-nya 60 derajat, maka nilainya min 1. Karena dia fungsinya berulang, maka nah seperti ini grafiknya. Ingat dia agak melengkung. Seperti ini. Terima kasih, silakan dipelajari di modul untuk fungsi trigonometri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.